Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Matan Jauharul Maknun halaman 25. Dengan segala kerendahan hati izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Wa dhil kalami sifatun biha yatiq ta'diyatal maqsudi bil lafzil aniq. Wa dhil kalami ay wal fasahah. Fi dhil kalam, adapun fasih dalam sahibul kalam artinya mutakalim, pemilik ucapan, yaitu sifatun, sifat ya, atau malakah ya dalam ilmu makulat. Yatiqu atau yutiqu yang mampu, siapa dzil kalam biha dengan sifat, ta'diyatul maqsudi kepada mendatangkan maksud dari ucapan, dari kalam, bil lafzi dengan lafaz al-aniqi yang indah atau yang fasih. Aku berkata, dzil kalam ma'tuf al-kalam fil bait qablahu. Ini atop dzil kalam ya. Ini ada ma'tuf alaihnya, yaitu kalam fil bait qablahu dalam bait sebelumnya. Ay wal fasahatu fi dzil kalam ay sahibihi wa huwa al-mutakallim sifatun ila akhirih. Jadi ketika seorang mutakalim memiliki skill khusus atau malakat atau bakat atau teknik tertentu, ta'diyatul maqsudi bil lafzil aniq, dia menyampaikan sebuah tujuan dari ucapan tapi menggunakan bahasa yang indah. Artinya menggunakan sastra ya. Jadi ada sentuhan seni dalam tutur katanya atau tulisan-tulisannya. Itu namanya mutakallimun fasihun. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bisifati dengan sifat yaitu al malakatu malakat. Wa ma'nal baiti, dan adapun maknanya bait. Wal fasaha fil mutakallim malakatun yaqtadiru biha 'ala at-ta'bir 'anil maqsud bil lafzin fasih. Ya. Seperti tadi maksudnya. Naon ari ngaran malakat, wal malakatu, dan jeung ari ngaran malakat eta hiya ari malakat eta al kaifiyatu, kaifiyah artinya sifat atau teknis ya. Ar-rasikhatu yang anu nerap bin nafsi dina hate, dina awak ya. Di malakat itu suatu bakat, suatu teknik, suatu skill tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Ya, kita lanjut ke atas di sini bahwasanya kaifiyat itu ada 4, ada mahsusah, ada mukhtasah bil kamiyat, ada nafsaniyah, ada al-isti'dadiyah. Jadi ini kita nyambung ke ilmu maqulatul asyarah ya dalam bab tauhid. Di situ tentang bahas mukhalafatul lil hawadits. Bedanya Tuhan Sang Maha Pencipta dengan makhluknya. Itu ada 10 makulatnya, maqulatul asyarah. Innal maqulati ladaihim tuhsaru fil ashri wa hiya arudun wa jauharu. Nah, itu saya pernah menulis dalam album saya ya, album Aqidatul Awam. Di situ tercantum 10 makulat. Cuman kaitannya dengan ilmu balaghah di sini yaitu wahia ahadu aqsamil kaif al-arba'ah. Yang pertama kaifiyat al-mahsusah ya. Tuhan bisa berbeda dengan makhluk karena makhluk memiliki kaifiyah mahsusah. Artinya punya panca indera ya, sifat yang dimiliki oleh indera. Wahia, dan adapun itu kaifiyat mahsusah itu setiap kejadian ya ta'alaku yang berhubung biha dengan apa idrakul hawasil khamsi. Biha dengan kaifiyatul mahsusah ya, apa idrakul hawasil khamsi, kemampuan mengindranya yang 5 ya, idrak artinya kemampuan untuk menyerap keterangan yang dihasilkan oleh indera yang 5. Wahya, dan adapun kaifiyat mahsusah itu warakhsikhatun, ada yang permanen, kahalawatil asal, seperti manisnya madu ya. Jadi secara ilmu adat ya, bukan akal ya. Karena akal membolehkan madu itu pahit. Makanya ada madu yang sifatnya pahit, ada berbagai macam warnanya. Tapi di sini rasikhoh, halawatil asal, setiap madu yang kita rasakan ya, yang manis tentunya itu pasti manis. Wa hararatin nar, dan manisnya dan panasnya api.
Waktu sama infialiyat, dan dinamakan infialiyah, makulat infial. Sekali lagi, ada yang bisa dideteksi oleh panca indera sifatnya permanen, seperti manisnya madu, panasnya api, sejuknya air, ya, dan gelisahnya kita menahan rindu kepada seseorang, bisa jadi itu permanen. Tadi dinamakan infial, jadi makulat infial, ya. Jadi makulat infial itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Itu namanya infial. Atau tidak menetap, kahamratil khajal, seperti malu ketika seperti pipi kemerahan karena malu. Itu kadang ada merah di seseorang pipinya, ada juga tidak. Waktu sama infialat. Kedua adalah kaifiyah al-mukhtasah bil kamiyat. Nah, ini ada kam itu artinya bilangan, seperti zaujiyah wal fardiyah, ya. Ada siang, ada malam, ada timur, ada barat, kemudian ada baik, ada buruk, itu zaujiyah berpasangannya. Wal fardiyah fil munfasil. Kemudian ada juga yang menyendiri fil munfasil, ya. Ini mukhtasah bil kamiyat, tapi dia bisa menyendiri fil munfasil. Wal istiqomah wal inhina fil muttasil. Kazaujiyah wal fardiyah fil munfasil, ya. Contoh, ada karyawan rajin, ada karyawan malas. Itu namanya munfasil. Jadi A dan B terpisah, ya. Ada dua orang munfasil. Wal istiqomah wal inhina fil muttasil. Ada juga istiqomah, artinya berdiri tegak. Wal inhina, dan inhina itu artinya condong, ya, inhina, atau menunduk fil muttasil, di dalam muttasil. Jadi ada kam mukhtasah bil kamiyat, tetapi dia adalah muttasil. Contoh, duduk dan berdiri, lari dan berjalan, itu dilakukan oleh satu orang tetapi berpasangan, ya. Artinya ada kamnya di situ, ada pembagiannya, ya. Ada jelek, ada cantik, ya. Itu satu orang, ya. Jelek ada di dia, cantik ada di dia, ya. Itu artinya kam juga. Wal kaifiyat an-nafsaniyah, selanjutnya ada kaifiyah nafsaniyah. Sekalian kita bahas, mukhtasab bidawatil anfus, ya. Artinya kaifiyah atau sifat-sifat tertentu an-nafsaniyah yang dimiliki oleh jiwa. Al-mukhtasah bidawatil anfus, tentu saja pemiliknya yang bersifat hidup. Wahya al-hayawanat, yaitu sesuatu yang bersifat hidup, ya. Dunal jamad, bukan benda mati, wan nabati, dan pepohonan. Kal hayat wal idrokat, ya. Contohnya, kita bisa merasakan sedih, kita bisa merasakan gembira, kita bisa merasakan penasaran, kita merasakan khawatir. Itu namanya kaifiyat nafsaniyah. Salah satu bedanya Tuhan dengan makhluk itu adalah kaifiyat nafsaniyah. Jadi Tuhan tidak pernah merasa malu, Tuhan tidak pernah merasa ragu atau gelisah. Ini tumben masyarakat di suatu kota A ibadahnya menurun, aku khawatir. Itu kaitannya dengan ilmu tauhid. Tuhan tidak seperti itu. Kita lanjutkan, ada fasal dalam bab ilmu tauhid, ya, tentang masalah solih wal aslah, ya, di mana ahlus sunnah wal jamaah berbeda, ya, dengan mu'tazilah. Contohnya begini, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, artinya ketika seseorang berbuat baik, ya, faminallah, maka dari Allah. Itu dalam bab adab, ya. Ya Allah, seandainya aku sukses, itu adalah anugerahmu. Seandainya aku gagal, itu karena kesalahanku. Itu bab adab. Tapi dalam bab pengajian tauhid, ya, lain suasananya, bahwa syarrihi wa khairihi minallah. Baik dan buruk itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi begini, ya Allah, aku ingin menjadi orang sukses, aku ingin menjadi orang kaya, dan aku ingin menjadi orang soleh yang dermawan. Tetapi suatu ketika
cita-citanya ini gagal, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak dipersalahkan dalam hal ini? Tentu saja dalam bab ilmu tauhid, ya, jawabannya adalah ya itu khairihi wa syarihi minallah. Semuanya ada hikmah penciptaannya. Jadi Allah menciptakan Khalid sukses dan ganteng bukan berarti menciptakan seorang bakar misalnya, ya, jelek dan gagal total dalam hidupnya, itu adalah hina bagi Allah, tidak. Karena masing-masing sudah memiliki rizki yang maksum. Ya. Berbeda dengan Mu'tazilah, Allah hanya memberikan akal kepada manusia, selanjutnya terserah manusia mau menggunakan buat apa. Seperti kita memberikan pisau kepada seseorang, terserah seseorang itu mau digunakan kepada hal apa saja, itu terserah orang tersebut. Itu Mu'tazilah seperti itu. Ya. Akhirnya, faham ini bisa dijalurkan menjadi dua. Mu'tazilah tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat jahat. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menerima baik dan buruk itu dari Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin di semesta ini, ya, walaupun iblis sekalipun itu memiliki taksir atau kuasa, ya. Jadi tidak ada itu Tuhan baik, tidak ada Tuhan jelek, ya. Terbagi dua, seperti pemahaman zaman dulu, ya, peradaban, ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan terang benderang. Kalau kita bicara ke Tuhan kegelapan, oh itu bukan area saya. Jadi di situ Tuhan tidak berkuasa secara mutlak. Memang bagus. Mu'tazilah niat awalnya bagus, hanya saja aplikasinya yang salah, ya. Itu dalam bab tauhid, ya. Sekali lagi kita sambungkan dengan malakat dalam bab Maqulatul Asyarah. Silahkan diulangi video ini jika kurang paham, ya. Selanjutnya adalah wa imma rasikhatun fin nafsi tusama malakat kamalakatil ilmi wal kitabah, ya. Yang terjadi di dalam diri manusia itu adalah bisa permanen seperti ilmu dan menulis, ya. Pengetahuan dan tulisannya. Kapan saja dia ingin menulis bisa, berarti itu rasikhah. Ada juga yang tidak rasikhah, namanya ahwal atau kondisi fisik, kondisi badan seperti rasa sakit atau rasa gembira, rasa sedih. Itu namanya kaifiyat nafsaniyah ghairu rasikhah. Selanjutnya ada kaifiyat al-isti'dadiyah. Al-muqtadiyah isti'dadan ay infi'alan wa tahayyu'an liqabuli atharin ma imma bisuhulah kallayin wa tusamma la quwwah aw bisu'ubatin kas-salabah wa tusamma al-quwwah. Ya, minal hasyiyatain bitasarrufi. Ada lagi ada lagi kaifiyat isti'dadiyah. Artinya dia siap untuk dipengaruhi, ya. Contoh, kita punya tempe, mau dibikin mendoan, mau digoreng, mau dijadikan tempe kecap, itu namanya kaifiyat isti'dadiyah. Seperti kita punya adonan, mau dibikin apa, itu namanya kaifiyat isti'dadiyah. Jadi kita ulangi, lanjutkan bahwasanya fasih untuk seorang mutakalim adalah ketika dia mampu mendatangkan tujuan ucapannya dengan lafaz-lafaz yang anik, artinya fasih, artinya ada sastra di situ dan ada keindahannya. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.